Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat tas seperti ini. Ukuran tas ini panjangnya lebih kurang 31 cm dengan lebar alasnya lebih kurang 10 cm dan tinggi tasnya tiga 30 cm. Saya menggunakan benang nilon peniti sebanyak 3 gulung, jadi 3 gulung itu tidak habis ya, hanya kita pakai 2 gulung lebih untuk satu tas dengan ukuran seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan benang nilon untuk bunga-bunganya, sama ya, benang nilon peniti. Jadi di sini kita menggunakan 3 warna, 3 kon benang berwarna abu-abu tua, 1 kon untuk abu-abu muda, dan 1 kon untuk warna biru. Tapi ini butuhnya sedikit ya, hanya untuk bunga-bunga saja, tidak sampai 1 kon. Nah, seperti ini. Untuk lebar tasnya, bagian atas, yang tadi bagian bawah ya, alasnya. Untuk bagian atasnya, lebar tas atau panjang tasnya ini adalah 29 cm. Jadi ke atasnya agak mengecil sedikit ya. Nah, jadi kita punya tas yang bentuknya agak melebar ke bawah ya. Seperti ini. Nah, kita langsung ke cara membuatnya. Pertama kita membuat alas tasnya dulu. Ini saya membuat dengan cara single crochet bolak-balik. Jadi untuk ke arah lebarnya saya membuat sebanyak 25 single crochet. Jadi rantai awalnya itu 26. Kemudian kita punya 25 single crochet dan kita membuat sebanyak 74 baris. Setelah selesai kemudian kita membuat single crochet keliling. Nah, sampai di sini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Saya menggunakan hakpen dengan nomor 6. Kemudian saya akan ke lubang yang ini. Di sini kita membuat slip stitch. Lalu kita buat 2 rantai. Di lubang yang sama kita isi lagi dengan 2 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Lalu skip 2 lubang. 1, 2, kita ke lubang berikutnya. Di sini kita isi dengan 3 double crochet. Lalu kita membuat 1 rantai. Kita skip lagi 2 lubang. 1, 2. Di lubang yang ketiga kita isi dengan 3 double crochet. Lalu buat 1 rantai. Nah, begitu seterusnya ya. Skip 2 lubang. Di lubang berikutnya kita isi dengan 3 double crochet. Dan 1 rantai. Begitu seterusnya, kita lakukan hal yang sama sampai selesai 1 putaran. Ini saya sudah menyelesaikan 1 putaran. Kemudian kita membuat slip stitch di rantai yang kedua. 1, 2.
Kita ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat slip stitch. Kemudian di lubang berikutnya juga kita membuat slip stitch. Dan di lubang yang ini kita membuat slip stitch juga. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita membuat 2 double crochet. Dan 1 rantai. Kita ke lubang berikutnya, jadi di lubang yang ini ya. Kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Kita ke lubang yang besar ini. Di sini kita membuat 3 double crochet. Kemudian 1 rantai. Lalu kita ke lubang yang besar berikutnya. Di sini kita membuat 3 double crochet di sini. Kemudian 1 rantai. Kita ke lubang berikutnya. Di sini sama, kita isi dengan 3 double crochet. Dan 1 rantai. Begitu seterusnya sampai selesai. Saya sudah menyelesaikan untuk putaran yang kedua. Setelah kita membuat 1 rantai, kita membuat slip stitch di rantai yang kedua. 1, 2 di sini. Lalu kita membuat slip stitch di lubang berikutnya. Jadi kita ambil 2 benang seperti ini ya. Kemudian kita membuat slip stitch. Begitupun di lubang berikutnya. Sekali lagi di lubang yang ini kita membuat slip stitch. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita membuat 2 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Kita ke lubang berikutnya. Di sini kita isi dengan 3 double crochet. Kemudian kita buat 1 rantai. Nah, begitu seterusnya, langkahnya kita ulang. Kita membuat motif seperti ini sebanyak 25 baris. Nah, ini saya sudah selesai membuat motif 3 double crochet dalam 1 lubang plus 1 rantai sebanyak 25 baris. Selanjutnya kita lipat-lipat seperti ini ya. Nanti teman-teman hitung saja. Jadi setiap lipatannya nah sini ya. 1, 2, 3 4 dengan yang ini kita lipat seperti ini. Lalu kita hitung sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lipat sama seperti tadi. 1, 2, 3. Kita lipat. Begitupun untuk di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lipat. Untuk di bagian pinggirannya ini kita hitung sebanyak 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian dilipat. Lalu kita hitung sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lipat. Kita hitung lagi sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lipat.
Dan untuk bagian pinggirnya ini kita hitung 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk bagian pinggirnya ini tidak kita bikin lipatan, kecuali kalau teman-teman ingin lebar tasnya agak mengecil, jadi bisa dibuat lipatan lagi. Nah, selanjutnya kita membuat double crochet keliling. Jadi di sini kita buat dulu 2 rantai. Lalu ke lubang berikutnya di sini kita membuat double crochet. Begitupun di lubang berikutnya. Lalu di lubang yang ini kita membuat juga double crochet. Gitu seterusnya ya, sampai kita ketemu dengan lipatan tadi. Nah, di sini ini ya. Di sini kita masuk ke lubang yang ini, kemudian kita ke bagian yang dilipat. Nah, seperti ini. Kita membuat double crochet. Kita ke lubang berikutnya. Dan di bagian yang lipatan ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di setiap lubang kita membuat double crochet. Begitu seterusnya ya. Untuk setiap lipatan caranya sama seperti yang ini. Kita lakukan sampai selesai. Nah, ini saya sudah selesai membuat lipatan ini ya, seperti ini. Kemudian ini tasnya kita tarik lagi seperti ini. Lalu kita cari ujungnya. Begitupun sisi satunya lagi. Jadi kita pastikan jumlah lubang bagian depan dan bagian belakang sama. Kemudian dari penanda ini kita hitung sebanyak 34 lubang ke kanan dan 34 lubang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Kita beri penanda di sini. Begitupun untuk di bagian sebelah sini. Kita hitung sebanyak 34 lubang, kemudian kita beri penanda. Lakukan yang sama untuk di sisi sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini ya.
Di bagian pinggir sebelah sini, kanan dan kiri, ini yang tadi kita hitung dan kita beri penanda. Di bagian sebelah sini, nanti kita akan lakukan pengurangan dengan cara membuat double crochet skip satu lubang. Begitupun sisi di satunya lagi ya, sisi sebelah kiri. Sementara untuk bagian tengah, di sini tidak kita lakukan pengurangan, jadi kita membuat double crochet di setiap lubang. Nah, tadi karena saya berakhirnya di bagian sebelah sini, jadi kita lanjutkan saja. Kita buat 2 rantai. Kita skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat double crochet. Lalu skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya lagi. Kita membuat double crochet di sini. Nah, ini kita di bagian tengah tas ya. Di sini setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Nah, begitu seterusnya sampai di penanda yang ini. Nah, ini saya sudah sampai di penanda. Di sini kita isi dengan double crochet. Selanjutnya, ini adalah bagian pinggir tas, sisi sebelah kiri. Dari sini sampai ke 2 penanda berikutnya, 1, 2, sampai di sini. Kita akan melakukan pengurangan dengan cara membuat double crochet plus skip satu lubang. Dari sini kita skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya. Lalu skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya. Kita buat double crochet di sini. Lalu skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya dan membuat double crochet di sini. Begitu seterusnya ya. Skip satu lubang, di lubang berikutnya kita membuat double crochet. Begitu seterusnya sampai di penanda yang ini. Jadi 2 penanda berikutnya ya. Nah, ini saya sudah sampai di penanda yang ini, yang berwarna hijau. Di sini kita isi dengan double crochet. Selanjutnya ini adalah bagian tengah tas. Setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet sampai di penanda berikutnya. Saya sudah sampai di penanda. Di sini kita isi dengan double crochet. Nah, selanjutnya ini adalah bagian pinggir tas. Jadi kita membuat double crochet skip satu lubang. Sekarang kita ke lubang berikutnya. Ini kita skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat double crochet, lalu skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya. Kita membuat double crochet, skip satu lubang, kita ke lubang berikutnya, lalu membuat double crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Nah, ini saya sudah selesai. Kemudian kita membuat slip stitch di rantai yang kedua. Selanjutnya, untuk baris ke-28, 29, 30, dan 31, kita
tidak melakukan pengurangan. Jadi setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Di sini kita membuat 2 rantai. Lalu setiap lubang kita isi dengan double crochet. Ya, begitu seterusnya sampai baris ke-31. Nah, ini saya sudah selesai membuat double crochet sampai baris ke-31. Selanjutnya kita cari lagi bagian ujung ya. Jadi kita bagi dua seperti ini, kemudian kita beri penanda di bagian ujungnya, kemudian kita cari tengahnya, bagian depan dan belakang. Jadinya seperti ini ya. Kita mulai dari lubang kedua setelah penanda. Jadi ini penanda, kita hitung 2. 1, 2, kita mulai dari sini. Ini kita akan membuat talinya. Kita buat 3 rantai. 1, 2. Ini benangnya kita selipkan agar tidak lepas. 3. Kita ke lubang berikutnya. Setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet. Begitu seterusnya sampai di lubang sebelum penanda. Nah, lubang yang terakhir kita isi yang ini ya, sebelum penanda di sini. Kemudian kita membuat 2 rantai. Jadi untuk baris kedua kita membuat 2 rantai, lalu balik atau putar. Di lubang berikutnya kita membuat double crochet. Jadi di sini kita membuat 2 rantai karena kita anggap sebagai decrease double crochet ya. Kita lanjutkan. Setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya. Dan di 2 lubang yang terakhir di sini nanti kita akan membuat decrease double crochet. Nah, ini saya sudah sampai di 2 lubang yang terakhir. Di sini kita lakukan decrease double crochet. Caranya kita lilitkan benang ke hakpen 1 kali, kemudian kita masuk ke lubang yang ini. Kita keluarkan 2 benang yang di hakpen. Kemudian lilitkan benang 1 kali ke hakpen. Lalu kita ke lubang berikutnya. Di baris sebelumnya ini adalah rantai. Keluarkan 2 benang yang di hakpen. Kemudian kita keluarkan 3 benang yang di hakpen ini sekaligus. Nah, jadi seperti itu cara membuat decrease double crochet. Lalu kita membuat 3 rantai. Sekarang kita di baris yang ketiga ya, untuk talinya. Kemudian setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya.
Dan lubang terakhir yang kita isi nanti adalah yang ini ya. Yang di baris sebelumnya ini adalah double crochet. Yang 2 rantai ini tidak, karena kita menganggapnya sebagai decrease double crochet. Nah, ini saya sudah sampai di bagian akhir. Yang terakhir yang kita isi adalah yang ini. Ini sebelumnya adalah double crochet. Di baris sebelumnya adalah double crochet. Nah, jadi seperti ini ya. Yang 2 rantai tadi ini tidak kita isi. Kemudian kita membuat 2 rantai, lalu balik. Di sini, di lubang berikutnya kita membuat double crochet. Nah, ini kita anggap sebagai decrease double crochet. Selanjutnya setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya, dan di bagian ujung nanti kita akan membuat decrease double crochet. Ini saya sudah sampai di bagian akhir. Di sini kita membuat decrease double crochet, caranya sama seperti sebelumnya ya. Kemudian kita masuk ke rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Lalu keluarkan 3 benang yang di hakband ini sekaligus. Lalu buat 3 rantai. Kemudian balik. Di sini kita membuat 3 rantai karena ini dianggap sebagai double crochet. Selanjutnya, setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya sampai selesai. Dan di bagian ujung yang terakhir kita isi adalah yang di baris sebelumnya, ini adalah double crochet. Yang 2 rantai ini tidak kita isi karena kita anggap sebagai decrease double crochet. Ini saya sudah di bagian akhir. Lubang yang terakhir kita isi adalah yang ini. Sementara yang 2 rantai ini tidak kita isi. Kita ke baris berikutnya. Ini kita sudah membuat 1, 2, 3, 4, 5 baris. Kita ke baris berikutnya, yaitu baris ke-6. Kita buat 2 rantai, lalu balik. Kemudian di lubang berikutnya kita membuat double crochet. Dan setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya. Dan di bagian ujung nanti, di 2 lubang yang terakhir, yaitu di baris sebelumnya ini adalah double crochet dan 3 rantai. Di sini kita akan membuat decrease double crochet. Nah, ini saya sudah sampai di bagian ujung. Di 2 lubang yang terakhir ini kita lakukan decrease double crochet. Jadi di sini. Dan di lubang yang ini. Yang sebelumnya ini adalah rantai sebanyak 3. Jadi kita isi rantai yang ketiganya. Nah, jadi seperti itu ya. Setiap bagian sebelah sini kita mulai dengan 3 rantai. Karena ini kita anggap sebagai double crochet. Kemudian setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet.
begitu seterusnya. Dan lubang yang terakhir yang kita isi adalah yang ini. Yang di baris sebelumnya ini adalah double crochet. Sementara yang rantai tidak kita isi. Nah, ini saya sudah sampai di bagian ujung. Lubang yang terakhir yang kita isi adalah yang ini ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kita lakukan cara seperti ini sampai baris ke-21. Jadi, di baris yang genap kita melakukan decrease double crochet, sementara untuk baris ganjil tidak kita lakukan decrease double crochet. Jadi seperti ini tadi ya. Baris yang pertama ini double crochet saja. Kemudian baris yang kedua kita lakukan decrease double crochet di setiap ujung. Lalu baris yang ketiga setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Di baris yang keempat kita lakukan decrease double crochet di setiap ujung. Begitu seterusnya sampai baris ke-21. Ini saya sudah menyelesaikan talinya sampai baris ke-21. Jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita membuat 2 rantai, kemudian balik, setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Nah, lubang yang terakhir yang kita isi adalah ini ya, yang kita buat dari 3 rantai. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Untuk baris ke-22 sampai baris ke-33 kita tidak lagi melakukan decrease double crochet. Jadi setiap lubang kita isi dengan masing-masing satu double crochet. Dan setiap kali naik ke baris berikutnya kita membuat 2 rantai. Jadi yang 2 rantai ini tetap kita isi ya. Di sini saya kurangi jumlah rantainya agar hasilnya nanti lebih rapi. Karena tidak ada lagi decrease double crochet ya. Tadi di bagian bawah kita membuat 3 rantai karena kan untuk baris berikutnya akan dilakukan decrease double crochet. Jadi kalau kita tidak membuat 3 rantai, hasilnya akan mengkerut ya di bagian pinggirnya. Nah, lubang yang terakhir adalah ini yang kita buat dari 2 rantai di baris sebelumnya. Kita isi di rantai yang kedua. Lalu kita membuat 2 rantai, kemudian balik. Nah, begitu seterusnya ya. Kita mengisi setiap lubang dengan double crochet sampai baris ke-33. Ini saya sudah menyelesaikan talinya sampai baris ke-33. Kemudian kita buat 1 rantai, putuskan benangnya agak panjang ya. Nah, seperti ini. Fungsinya nanti untuk menyatukan dengan tali yang di sebelahnya. Kita lanjutkan ke tali yang di sebelahnya, sebelah kiri ya.
Nah, jadi untuk bagian tengah tas, kita memulainya dari lubang yang di sini ya, di sebelah penanda. Lalu berakhir di 2 lubang sebelum penanda. Caranya sama dengan tali yang sebelumnya. Kita buat 3 rantai. Kemudian setiap lubang kita isi dengan masing-masing 1 double crochet. Begitu seterusnya sampai di lubang kedua sebelum penanda. Nah, ini saya sudah sampai di bagian ujung. Lubang yang terakhir kita isi adalah yang ini ya. 2 lubang sebelum penanda. Kemudian kita buat 2 rantai, lalu balik. Di lubang berikutnya kita membuat double crochet. Dan seterusnya ya, setiap lubang kita isi dengan double crochet, lalu 2 lubang yang terakhir kita lakukan decrease double crochet. Jadi caranya sama persis ya dengan yang ini. Nah, setelah selesai membuat tali bagian depan, ini tali bagian depan, kemudian kita akan membuat tali bagian belakang. Caranya sama ya. Jadi untuk di bagian tengah, lubang yang diisi adalah sebelum penanda, 1 lubang sebelum penanda. Dan untuk bagian pinggirnya, yang kita isi terakhir adalah 2 lubang sebelum penanda. Jadi di sini ya. Di sini, kemudian untuk di sisi satunya lagi di sini. Jadi nanti bagian pinggir tas talinya agak berjarak ya dibandingkan dengan yang bagian depannya. Nah, ini saya sudah selesai membuat talinya, jadinya seperti ini ya. Ini bagian depan, nanti bagian pinggirnya seperti ini. Ada 3 lubang yang belum diisi. Bagian tengahnya hanya di penanda yang tidak diisi. Kemudian kedua tali ini kita satukan seperti ini menggunakan jarum tapestri ya. Kita ke sini dulu. Kemudian dari bawah lalu ke lubang berikutnya, lalu di lubang yang sebelah sini kita ke lalu kita dari bawah, kemudian dari atas, begitu seterusnya ya sampai selesai. Kalau benangnya lebih, bisa bolak-balik ya, menyatukan talinya. Nanti jadinya seperti ini. Ini ya. Nah, ini saya sudah selesai menyatukan talinya.
Selanjutnya kita merapikan bagian pinggir tali tasnya menggunakan single crochet. Bagian sebelah sini juga bagian tengah ya, atau bagian dalam. Saya mulai dari sini. Saya menggunakan benang yang berwarna abu-abu muda sebagai variasi ya. Kita buat satu rantai, lalu ke lubang berikutnya. Di sini kita membuat single crochet. Lubang yang ini kita skip karena ini adalah pertama kali kita membuat rantai ya. Jadi ini kita skip, kita langsung ke sini. Kita membuat single crochet. Selanjutnya setiap lubang kita isi dengan satu single crochet. Nah, begitu seterusnya ya. Kita rapikan dengan single crochet sampai kembali ke sini. Begitupun untuk tali bagian dalam atau bagian tengahnya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan merapikan bagian pinggir talinya menggunakan single crochet, memakai benang berwarna abu-abu muda. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bunga sebagai hiasannya. Pertama kita membuat magic ring. Saya menggunakan hakpen nomor 6. Kita buat satu rantai. Lalu kita membuat 20 single crochet. Satu, dua, tiga, empat, 5, 20. Kita tarik benangnya, jangan terlalu kencang ya. Kemudian kita membuat slip stitch di single crochet yang pertama. Yang rantai kita skip, kita ke single crochet pertama, benang sisanya kita selipkan, kita membuat slip stitch. Kemudian kita membuat 4 rantai. 1, sisa benangnya ini kita selipkan ya agar tidak lepas. 2, 3, 4. Kemudian kita skip 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita membuat single crochet. Lalu kita membuat 3 rantai. 2, 3. Kita skip lagi 3 lubang. 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita membuat single crochet. Kita buat lagi 3 rantai. Kemudian skip 3 lubang. Di lubang yang keempat kita membuat single crochet.
Lalu buat lagi 3 rantai, skip 3 lubang. Di lubang berikutnya kita membuat single crochet. Kemudian buat 3 rantai. Lalu kita membuat slip stitch di rantai yang pertama. Di lubang yang ini, di sini kita membuat slip stitch. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita membuat 6 double crochet di lubang yang ini. 1 2 3 4 5 6. Jadi dengan 2 rantai yang di awal tadi jumlahnya menjadi 7. Kemudian kita ke lubang berikutnya. Di lubang yang ini kita membuat dulu slip stitch. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu kita membuat double crochet di lubang yang sama. Jadi di sini ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita membuat slip stitch di lubang berikutnya. Ulangi langkahnya ya, sampai kita mendapatkan 5 kelopak bunga. Ini saya sudah selesai membuat 5 kelopak bunga. Kemudian kita membuat slip stitch di sini. Tarik benangnya yang panjang. Nanti fungsinya untuk menjahit ke badan tasnya. Kemudian kita akan membuat bunga dengan kelopak bertumpuk seperti ini. Caranya, setelah kita membuat bunga seperti ini, kita buat 2 rantai. 1, 2, kemudian kita balikkan bunganya seperti ini. Kita membuat slip stitch di antara 2 kelopak. Jadi di sini ada single crochet ya. Sebelumnya ini adalah single crochet. Kita masuk ke sini. Kemudian kita membuat slip stitch. Lalu kita membuat rantai sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kita ke single crochet berikutnya. Di sini. Di antara 2 kelopak ya. Kita buat slip stitch. Kemudian kita membuat 4 rantai. Lalu kita ke single crochet berikutnya. Kita buat slip stitch. Kemudian kita buat lagi 4 rantai. Lalu ke single crochet berikutnya. Jadi di baris sebelumnya ini adalah single crochet ya, di antara 2 kelopak bunga.
slip stitch, lalu kita buat 4 rantai. Kemudian ke single crochet berikutnya kita membuat slip stitch dan 4 rantai. Lalu kita membuat slip stitch di sini. Kemudian kita ambil yang tadi ini adalah rantai. Di sini kita membuat slip stitch. Lalu kita membuat 2 rantai. Dan kita membuat double crochet di sini sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu masih di lubang yang sama di sini kita membuat slip stitch. Kemudian kita ke lubang berikutnya di sini ya, yang tadi kita buat dari rantai. Di sini kita membuat dulu slip stitch, kemudian 2 rantai, lalu kita membuat 9 double crochet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat 2 rantai. Lalu masih di lubang yang sama kita membuat slip stitch. Kita ke lubang berikutnya, yang ini kita membuat dulu slip stitch, dan selanjutnya langkahnya sama ya, seperti yang sebelumnya. Kita membuat seperti ini sebanyak 5 kali atau 5 kelopak. Ini saya sudah menyelesaikan 5 kelopak bagian belakang. Kemudian kita membuat slip stitch di sini. Tarik benangnya agak panjang untuk menjahit ke badan tasnya. Nah, jadinya seperti ini. Kita membuat bunga seperti ini. Untuk yang warna biru tua, saya membuatnya sebanyak 2 buah. Dan untuk warna abu mudanya sebanyak 1. Saya membuat bunga dengan warna biru tua sebanyak 4. Jadi kita membuat warna biru tua ini sebanyak 4. Kemudian membuat dengan warna abu-abu muda sebanyak 4 juga. Nah, nanti bunga-bunganya untuk hiasan di tasnya ya. Nanti kita susun seperti ini. Selang-seling.
dan bagian atasnya. Nah, jadi nanti kita menempelnya seperti ini ya. Menempelkan bunga-bunga ini menggunakan benang yang tadi kita lebihkan ya. Tapi sebelum kita menempelkan bunga-bunga ini, sebaiknya tasnya kita pasang puring dulu, biar nanti memasangkan puringnya jadi lebih mudah. Untuk talinya ini akan saya lapis juga, jadi kita membuat puringnya seperti ini. Saya membuat ini sebanyak 4, jadi nanti ini kita satukannya di tengah-tengah. Nanti ini kita sambung ya, kita sambung. Lalu nanti kita pasangkan ke talinya. Jadi talinya dilapis agar tidak mudah melar. Nanti kita lipat ke dalam seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya saya menggunakan busa ati untuk alasnya. Jadi ukuran alas kita sesuaikan dengan yang kita punya ya, dengan rajutan teman-teman. Karena setiap tarikan akan berbeda ukurannya. Jadi ini kita ukur saja seperti ini. Nanti kita simpan di bagian dalam tas. Kemudian siapkan puringnya. Juga resleting. Ini saya sudah menyiapkan puringnya. Besar puringnya tinggal diukur saja ya, tas teman-teman. Ambil bagian yang terlebar. Jadi cara saya mengukur puringnya, yang saya ambil itu bagian yang terlebar. Jadi dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, itu nanti untuk mengukur puringnya. Dan dilebihkan 2 cm karena bagian kanan kirinya nanti akan kita jahit. Nah, jadi seperti ini. Ini saya buat sebanyak 3. Jadi yang ini tidak saya putus, hanya kita lipat saja begini. Hanya saya lipat saja begini, lipat 2. Kemudian dipotong. Sesuaikan ukuran tasnya. Nah, nanti alasnya itu kita jahitkan ke sini ya. Ini untuk bagian dalam. Jadi nanti busa atinya kita simpan di sebelah sini. Nah, ini kita jahit. Kemudian ini untuk lapisan luarnya. Nanti ini lapisan luarnya kita jahit, kita satukan seperti ini. Sambil dipasang resletingnya ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, jadi nanti posisinya seperti ini ya. Ini bagian luar, ini bagian dalam, ini bagian luar. Nah, bagian bawahnya sengaja tidak saya fullkan karena nanti busa atinya akan dilem ke bagian alas tas. Nah, jadi seperti itu. Kalau teman-teman ingin membuat laci di bagian dalam, ini tinggal kita ukur ya, sesuai dengan resleting sepanjang yang kita mau. Jadi nanti kita gunting lebih kecil dari resletingnya ya. Kemudian tinggal dijahit. Karena ini kan sudah 2 lapis ya. Jadi lacinya langsung menggunakan kain ini saja. Kita jahit kotak. Dan untuk sisi satunya kita membuat laci kecil. Jadi ini saya siapkan kain. Ini tinggal kita lipat, dijahit ya, kanan kirinya dijahit, juga tengahnya. Jadi seperti itu ya cara membuat puringnya. Nah, untuk busa atinya saya jahit seperti ini. Jadi ini tadi
kain lembaran ya yang kita sudah ukur sesuai ukuran tasnya. Kemudian busa atinya kita jahit di tengah-tengah. Tapi karena saya kurang begitu mahir menjahitnya, jadi saya jahit dulu kainnya. Kemudian busa atinya saya jahitkan ke kain dengan jahit tangan. Jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat laci dalam, ini kita gunting sepanjang yang kita inginkan, lalu bagian ujungnya dibentuk seperti ini, digunting segitiga ya. Nah, nanti resletingnya kita jahit. Nah, di sini cara menjahitnya seperti ini ya. Ini kita beri jarum pentul dulu, baru dijahit. Nah, seperti itu ya. Lalu di sisi satu lagi kita akan membuat laci kecil. Jadi ini nanti kita jahit dulu. Kemudian kita letakkan di sini. Diukur ya agar kanan kirinya sama. Lalu ini kita jahit. Nah, setelah kita jahit pinggirnya ya, pinggir dan bagian bawah, kemudian tengahnya kita jahit. Jadi seperti itu. Nah, ini saya sudah selesai memasangkan resletingnya, jadinya seperti ini, dan laci kecil di sisi yang satu lagi seperti ini ya. Selanjutnya kita akan menutup bagian belakangnya ini dengan kain yang sama. Jadi cara memasangnya seperti ini. Jadi resletingnya di tengah-tengah ya. Nah, seperti ini kita jahit. Begitupun untuk sisi yang satu lagi sama. Nah, selanjutnya bagian kanan kirinya ini kita jahit. Kita jahit. Begitupun yang sisi sebelah sini ya. Sama, ini kita jahit kanan kirinya. Lalu bagian pinggirnya ini kita ukur. Kita sesuaikan panjangnya dengan panjang bagian atas tas. Lalu nanti kita jahit miring agar hasilnya agak mengecil ya ke atasnya. Begitupun di sebelah kiri dan di sisi sebelah sini ya, sisi satu. Nah, seperti ini ya. Ini kita jahit bagian pinggirnya. Ini tidak kita jahit dulu karena nanti akan memasukkan kepala resletingnya. Kemudian bagian pinggir ini sudah dijahit. Begitupun di sisi satu lagi.
sama ya. Kemudian ini kita gunting, kita beri jarak, jadi diguntingnya sedikit saja. Karena nanti ini akan dilipat ya, biar tidak terlalu ngepas. Nah, kemudian ini kita balik. Ini kita keluarkan dulu untuk memasangkan kepala reednya. Nah, setelah dikeluarkan seperti ini kita jahit pinggirannya agar lebih rapi. Ini juga sama, kita jahit juga. Kemudian kita pasang reed slatingnya. Setelah ini kita jahit, kita pasang reed slatingnya biar nanti bersatu ya, seperti ini. Lalu kita satukan kedua bagian ini. Jadi kita jahit ya pinggirnya. Begitupun di sisi satunya lagi. Kita jahit sampai ke bawah. Nah, ini saya sudah selesai menjahit bagian pinggirnya. Tapi sebelum kita menjahit bagian pinggirnya, kita buat dulu laci bagian dalamnya ya. Jadi tinggal jahit seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu memakai kain tambahan lagi, langsung ya. Karena ini kan sudah 2 lapis. Jadi tinggal kita jahit bentuk kotak saja. Nah, selanjutnya ini tinggal kita masukkan ke tas rajutnya. Dan sebelumnya sudah kita pasang puring untuk lapisan talinya. Jadi seperti ini ya. Bagian bawahnya nanti akan saya beri lem, atau kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Tapi nanti bagian sudut-sudut tasnya kita jahit ke bagian bawah tas. Kemudian kita jahit. Nah, seperti ini. Setelah kita jahit puringnya, baru kita pasangkan bunga-bunganya. Kita pasangkan menggunakan benang yang tadi kita lebihkan. Banyaknya bunga disesuaikan saja dengan tas yang teman-teman punya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya sudah selesai memasangkan bunga-bunganya, juga puringnya. Nah, sekarang
selesai ya membuat tasnya. Jadinya seperti ini. Nah, sampai di sini dulu sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video-video terbaru. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Selamat berkarya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.